Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi di podcast Surah Ar-Rahman masih dalam edisi spesial bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya dan juga relevan bagi generasi muda, yaitu muda-mudi Islam yang beriman, berilmu dan beramal. Sebuah topik yang mengajak kita untuk memahami bagaimana generasi muda muslim tidak hanya kuat dalam berkeimanan, tetapi juga memiliki ilmu dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya pada episode kali ini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, Bapak Abdurrahman Hakim SEMBA. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Kintara? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Bagaimana Pak di bulan puasa ini, masih semangat? Alhamdulillah, Oke. semoga tidak pernah kendur ya, apalagi ini Iya, 10 hari terakhir iya, menjadi puncak-puncaknya ibadah harusnya betul menjelang sekali Bapak. liburan juga ya. Iya, baik Pak, karena sepertinya teman-teman audiens kita sudah tidak sabar mendengarkan diskusi kita. Alangkah kebaiknya kita langsung saja berdiskusi tentang topik yang kita bawakan pada siang kali ini, Pak. Baik, menurut Bapak, bagaimana sih Pak gambaran ideal seorang pemuda Muslim yang beriman, berilmu, dan beramal di zaman sekarang? Baik, terima kasih. Jadi hidup ini tuh tidak akan berakhir dengan baik ketika kita tidak menjalankannya dengan baik pula. Maka ada yang disebut sebagai Islam sebagai jalan hidup gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengambil jalan hidup sebagai seorang muslim, maka kalau boleh kita simpulkan keywordnya, itu sebenarnya cuma ada 3, yaitu yang pertama beriman, yang kedua adalah berilmu, dan yang ketiga adalah beramal. Beriman tanpa berilmu itu taklid buta nanti. Tapi berilmu tanpa kita punya iman, punya agama itu akan menjadi bahaya gitu ya. Kemudian ketika sudah beriman dan berilmu tapi tidak memiliki sesuatu yang diamalkan, menjadi sia-sia gitu ya. Sehingga kombinasi 3 hal ini menjadi hal yang harus satu paket dimiliki oleh setiap manusia, terutama bagi setiap pemuda-pemudi gitu ya, yang mereka ini masih panjang masa hidupnya, terutama eh, lagi giat-giatnya dalam belajar, apalagi kita di kuliah ya, di kampus semua kuliah sedang menuntut ilmu, dan 3 ini ibaratnya satu paket yang keyword lah gitu ya, yang harus benar-benar dipegang gitu. Oke, baik Pak. Karena tadi Bapak kan sampaikan kalau iman, ilmu, amal itu kan 3 keyword yang wajib kita pegang ya, apalagi sebagai mahasiswa untuk menuntut kita ke kehidupan yang masih panjang gitu ya Pak ya. Nah, itu mengapa Pak sangat penting bagi generasi muda itu untuk menyeimbangkan antara keimanan, ilmu, dan amal dalam kehidupan kita? Baik, jadi yang pertama, kenapa sih kok beriman dulu gitu ya? Dan ini kenapa kok harus tiga-tiganya gitu. Ketika kita ibaratnya mau berpergian gitu. Kalau kita naik pesawat misalkan, kemudian kita tidak yakin bahwa pesawat ini akan sampai pada tujuan, maka apakah kita akan lanjut untuk naik? Hmm. Kita tentu akan memilih untuk turun gitu ya. Misalkan kita sudah melihat adanya kerusakan di pesawatnya atau pilotnya kok telat atau yang lain sebagainya, maka kita akan memutuskan untuk turun karena kita tidak yakin bahwa pesawat itu akan bisa terbang dengan baik dan mengantar kita ke tujuan yang seharusnya. Nah, maka juga hal yang sama, iman, beriman, bukan hanya iman tapi beriman itu adalah kata kerja gitu ya. Maka secara aktif seseorang itu harus sadar tentang apa yang sedang dia perbuat, bukan hanya ikut-ikutan. Nah, maka beriman itu adalah bentuk kesadaran. Kalau kita untuk hal-hal yang sangat besar terkait dengan iman, terutama kepada Allah ya, kepada apa yang kita yakini, apa yang kita eh, tekuni sebagai jalan hidup, itu tidak kemudian dipastikan bahwa itu benar, jangankan hal yang lain gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan sehari-hari aja dia nggak tahu kalau itu benar apa salah kan Oh gitu. iya. Dia
nggak yakin dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, misalkan dengan aturan-aturannya gitu ya. Kita kan sekarang sedang puasa nih ya, maka puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa orang yang beriman disuruh puasa? Biar dia bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Larangannya. Allah. Nah, kalau kita nggak yakin bahwa perintah dan larangan Allah itu sesuatu yang baik dan kita imani, maka Allah menyuruh kita untuk belajar, Allah untuk menyuruh kita berbuat baik. Ngapain sih kita harus sedekah, buang-buang duit dan lain sebagainya. Kalau kita nggak yakin, nggak mungkin kita akan melaksanakannya, gitu ya. Kemudian berilmu, maka dengan ilmu itu keimanan kita akan terarah. Ilmu apa? Ilmu tidak hanya duniawi, ilmu akhirat dan duniawi dua-duanya harus satu paket juga. Sehingga nanti ketika beramal kita akan menjalankan amal soleh bukan amal salah gitu. Jadi itu menjadi hal yang penting untuk bisa dirangkum ya di dalam kehidupan kita. Berarti kita memang harus yakin dulu ya, Pak. Kayak kalau misal kita belum yakin, itu kayak pondasi kita itu belum kuat berarti, Pak. Betul. Karena saya juga sempat dengar bahwa kayak kamu itu kalau berdoa kamu harus yakin dulu. Kalau misal kamu belum yakin sama doa kamu, gimana Allah bisa, kalau kamu sendiri kan meragukan gitu ya, Betul. Pak. Berarti kita harus yakin dulu gitu. Betul. Oke, baik Bapak. Nah, dalam kehidupan mahasiswa saat ini, itu kan apa tantangan menurut Bapak ya, apa tantangan terbesar dalam menjaga keimanan di tengah kesibukan akademik dan lingkungan di kampus? Karena kan beragam ya Pak Betul. lingkungannya, ada lingkungan yang positif dan kayak ada juga yang membawa ke arah yang buruk gitu Pak. Baik, ini buat teman-teman yang di rumah nih yang suka mengeluh-mengeluh, yang punya pikiran lompat-lompat dari jembatan dan lain Iya. sebagainya, macam-macam itu ya. Itu salah satu ciri orang yang nggak beriman itu. Oh iya. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Kenapa? Karena kekuatan keyakinan itu bahkan melebihi kekuatan fisik. Ada orang-orang yang disebut sebagai apa ya? Ada namanya placebo effect. Placebo effect itu ada sebuah penelitian. Jadi ada dua orang yang punya sakit yang sama gitu ya. Yang satu beneran dioperasi, yang satu cuma disuruh tidur rebahan terus dipegang-pegang dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian diamati oleh para ilmuwan itu sekian hari sekian waktu, karena yang dua-duanya kan sama-sama diperban gitu ya sakitnya, jadi nggak kelihatan. Yang satu pura-pura aja dibetulin. Fun fact-nya, dua-duanya merasa sembuh. Dan ketika dicek yang tidak operasi itu juga ternyata mengalami perbaikan sel juga di dalam tubuhnya. Jadi yang awalnya susah berdiri dia jadi bisa berdiri, mulai berjalan dan sebagainya. Bahkan placebo effect itu punya bukan hanya soal hati, tapi dia bisa berpengaruh pada fisik kita gitu. Maka kekuatan iman itu jauh lebih besar kalau kita yakin bahwa kita tidak sendirian. Jadi kita kalau harus menyelesaikan semua masalah kita sendiri gitu ya, kita nggak punya Tuhan, maka akan capek. Tapi kalau kita serahkan seluruh masalah kita, ya Allah kita punya masalah, mohon saya dikuatkan, diringankan, dan apapun yang diberikan sebagai ujian itu adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Karena ada nggak orang yang naik kelas tanpa diuji, orang yang naik gaji tanpa ada ujiannya? Semuanya ada ujiannya. Kalau lulus, kita akan naik derajatnya. Derajat itu naik bisa di mata manusia juga, bisa di mata Allah dan lain sebagainya. Karena itu akan memberikan efek positif gitu ya di dalam, bukan hanya secara mental tapi secara fisik dan membuka pintu rezeki dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau masih merasa stres, coba diperbaiki keimanannya, dekatkan diri dengan Allah, jangan dekat-dekat dengan jembatan ataupun gedung tinggi gitu ya. Oke, baik Pak. Berarti kita memang harus meyakinkan diri kita itu dengan iman gitu ya Pak. Betul. Itu kunci utama. Oke, baik Pak. Karena memang kalau keyakinan tuh kembali lagi ya Pak, keyakinan tuh memang benar-benar pondasi yang harus kita tanamkan teman-teman. Karena kalau kita sendiri nggak yakin itu agak susah ya ke depannya Pak. Gitu. Kalau diri kita sendiri aja nggak yakin, gimana Allah? Iya. Kalau kita di marketing, kita mau jualan barang,
kalau kita aja nggak yakin dengan barang kita, gimana kita mau jualan? Iya, customer-nya nanti nggak percaya Nggak ya, Pak. percaya, nggak pede, nggak yakin, Iya. beda vibes-nya kan? Oke, yang pertama itu harus pede, yakin aja teman-teman. Oke. Nah, cara kita meyakinkan itu kita yakinkan dengan iman kita itu ya, Pak ya. Betul. Oke, lalu Pak, bagaimana sih cara agar ilmu yang kita pelajari tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti topik kita pada siang kali ini? Baik, jadi setelah beriman kita harus berilmu. Untuk apa? Agar kita tidak taklid buta atau kita tidak hanya ikut-ikutan saja. Karena uh, ilmu itu adalah alat utama dalam kehidupan. Ilmu itu adalah alat, gitu ya. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena ilmu itu menjadi juga pembuka dari pintu kesusahan. Kalau kita punya ilmu, nggak punya duit, duit bisa dicari. Tapi kalau kita punya duit, nggak punya ilmu, duit langsung habis. Karena apa? Karena kita bodoh dalam mengelola keuangan dan lain sebagainya. Ada kisah misalkan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Madinah, seluruh hartanya ditinggalkan, gitu ya, di Makkah. Kemudian dia hanya membawa badan dan baju dan mungkin beberapa hal gitu ya sampai ke Madinah dan dipersaudarakan waktu itu dengan salah satu sahabat Nabi juga yang terkaya di Madinah, tapi beliau memilih untuk tidak perlu, tunjukkan saya pasar di mana. Dalam waktu yang singkat, karena keilmuannya, karena pengalamannya, dipercaya orang dan lain sebagainya, dalam waktu yang singkat kekayaannya sudah kembali berlipat-lipat. Itu karena dia punya ilmu. Di sisi lain ilmu itu ditopang oleh Allah. Dia tadi berhijrah karena Allah begitu ya. Maka dengan ilmunya ketika apapun yang dia usahakan, bahkan dikasih duit, enggak, Allah lebih kaya. Saya yakin dengan ilmu saya beriman kepada Allah, Allah akan ganti, Allah akan berikan yang lebih gitu ya kepada setiap hambanya yang mau berusaha gitu. Nah, maka keimanan dengan keilmuan itu menjadi satu paket yang membuat seseorang nggak akan pernah merasa letih, merasa sendirian, merasa lelah. Sehingga begitu dia melakukan usaha upaya apapun, dia tahu caranya, kemudian dia juga tahu bahwa Allah bersama dia gitu. Oh iya, baik Bapak. Jadi kayak tadi kan kita yang di awal udah meyakinkan kita dengan iman, terus kalau kita lalu di kehidupan selanjutnya kita usahakan dengan ilmu kita. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi memang itu dua kombinasi ya Pak yang penting juga buat kita bisa memaknai kehidupan ini gitu. Oke, baik Bapak, lanjut. Selanjutnya itu peran lingkungan seperti teman, kampus dan atau komunitas dalam membentuk karakter pemuda muslim itu sebenarnya sangat berdampak sekali atau kadang tergantung pribadinya juga, Pak. Oke. Mungkin gini, Mbak Kintara kalau di kampus ikut organisasi apa enggak? Iya, Pak. Organisasi. Kalau punya temen, ada nggak yang nggak ikut organisasi sama sekali? Ada. Ada. Kira-kira karakternya sama apa beda? Berbeda, Pak. Berbeda. Iya. Yang satu lebih sibuk, pastinya yang satu lebih sok sibuk gitu biasanya ya. Iya. Yang satu kupu-kupu, yang satu kura-kura gitu ya. Kira-kira mana yang lebih asik? Jadi kupu-kupu apa kura-kura? Kalau sejauh ini menurut saya kura-kura sih, Pak. Kura-kura ya, beliau rapat. Sehingga apapun yang Anda lakukan itu kemudian punya manfaat gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang kemudian aktif, kemudian melakukan banyak hal kalau Anda sendirian kan nggak mungkin. Maka Anda pasti berkumpul dengan orang-orang lain. Nah, maka melakukan sesuatu sendirian dengan bersama-sama tentu energinya berbeda. Maka di dalam Islam ketika kita sholat itu dianjurkan untuk berjamaah. Karena apa? Energinya akan berbeda. Ketika kita rajin sholat berjamaah di masjid misalkan, maka community kita akan terbangun gitu ya. Kemudian kita kalau sakit ada yang nyariin dan lain sebagainya. Vibes-nya akan berbeda.
maka energi spiritual itu akan kita serap dari orang yang lain gitu. Kita nggak harus memprovide-nya sendirian, kita bisa saling berbagi keceriaan dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam way of life itu ya benar, ya datanglah ke pengajian, datanglah ke sholat aja lah, misalkan kumpul sama orang lain. Maka kalau ingin tahu orang itu seperti apa, cari tahu siapa temannya. Iya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia baik. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang naudzubillah mungkin kurang sesuai dengan ajaran Islam, ya mungkin bisa jadi dia seperti itu. Karena minyak dengan air punya masa jenis yang berbeda dan dia punya tempatnya masing-masing. Kalau dia bersatu, artinya ada sabun di antaranya. Maka dia sudah berubah, bukan lagi air dan minyak. Ada yang rusak di antara keduanya Iya. gitu. Maka kalau kita ingin menjaga keimanan, kemudian ingin terus meningkatkan keilmuan, maka carilah orang-orang yang sefrekuensi. Kalau misalkan ada yang toksik-toksik, udah tinggal aja. Berarti Ngapain nggak, kita bingung-bingung? iya langsung cut off aja gitu ya Pak berarti. Betul, kecuali kita memang ingin mengajak kepada hal yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, maka menjadi hal yang berbeda bahwa kita mendekati orang-orang yang terlihatnya mungkin kurang baik dan lain sebagainya, tapi kita ingin mengajak dia kepada kema'rufan dan meninggalkan kemungkaran, maka itu menjadi fight. Tapi kita kan udah punya bentengnya, Iya. kita udah tahu apa yang mau kita lakukan, bukan kita yang ikut arus gitu ya. Tujuannya kita memperbaiki gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi kayak ikan gitu ya. Ikan yang hidup itu pasti berenangnya melawan arus. Iya, Tapi kalau ikan mati pasti mengalir. Iya. kintir gitu ya Iya, kalau bahasa mengikuti Jawanya arus gitu ya. ya. Terbawa oleh Iya, arus. terbawa arus. Betul. Baik, Bapak. Berarti kayak lingkungan itu sepenting itu ya Bapak untuk membentuk karakter kita. Makanya di dunia perkuliahan ini saya rasa memang beragam banget lingkungannya. Bahkan di organisasi itu ada organisasi yang kadang lingkungannya tuh agak sedikit toksik, kadang juga ada Oh, yang bagus, yang bikin kita tuh semangat melakukan kebaikan. Jadi pinter-pinter ke kita juga untuk memilih iya. lingkungan. Seperti halnya misalkan kayak narkoba misalkan. Iya, Kan nggak mungkin kita bikin narkoba sendiri tiba-tiba. iya. Ditawarin orang dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, ditawarinnya kan bukan narkoba, tawarin, ini ada hijab baru, Oh ini ada iya, Al-Quran baru, ini ada apa kan gitu. iya, Maka yang kita coba bukan lagi narkoba, tapi yang kita coba adalah hal-hal baru yang baik-baik positif iya. itu tadi. Betul, betul, Pak. Berarti memang kita harus cari-cari lingkungan yang positif gitu ya, Pak. Oke, Pak. Nah, menurut Bapak kebiasaan apa saja yang bisa mulai dibangun oleh generasi muda agar bisa menjadi pribadi yang lebih beriman dan berilmu? Kebiasaan ini ya berarti ya di dalam Islam ada yang disebut sebagai istiqomah. Istiqomah itu adalah gimana kita bisa mempertahankan rutinitas yang baik gitu ya, Iya. secara konsisten, atau istiqomah itu disebut sebagai konsisten. Maka di dalam Islam juga ada rutinitas, ya minimal adalah sholat 5 waktu. Untuk apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Jadi sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ketika kita setidak-tidaknya sholat 5 waktu dan sholatnya beneran khusyuk gitu ya, maka setiap 5 kali kita akan mengingat bahwa kita hidup untuk apa, untuk ibadah dan lain sebagainya, sehingga recall kita tidak akan pernah jauh dari Allah dan tidak pernah jauh dari kebenaran, sehingga habis sholat masa ya langsung maksiat kan gitu. Kalau Iya, sholatnya bener kan ya malu kan, kita barusan ngobrol iya, sama Allah dan lain sebagainya itu. Tapi apakah sholat 5 waktu itu hebat? Itu basic iya, gitu ya. Maka banyak hal-hal yang lain yang bersifat sunnah. Kalau itu yang wajib-wajib saja, maka perbanyak sunnah-sunnah gitu ya. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang suka menjalankan sunnah, maka kita akan ikut juga gitu ya. Tapi kalau kemudian kita berteman dengan yang tidak suka dengan hal yang bersifat sunnah tadi, tidak memperjuangkan yang lain, maka kebiasaan itu akan menular kepada kita. Jadi kebiasaan yang baik itu setidak-tidaknya yang wajib, kemudian yang
sunnah gitu ya. Ya tentu yang berikutnya adalah yang kita sukai gitu ya. Ketika kita menganggap bahwa ibadah itu adalah beban, ya capek. Hmm. Menurut Mbak Kintara, apakah Allah itu butuh sholat kita? Enggak, kita yang butuh. Kita yang butuh untuk Iya, apa? Untuk melaporkan diri kita. iya, Ibarat kita kerja gitu ya, mau gajian, harus betul. cek log nggak? Iya, Cek log. Ada KPI-nya nggak? iya ada Ada gitu. KPI-nya. Lu udah Udah nggak selesai. memenuhi KPI, minta-minta, begitu nanti nggak dikabulkan, marah-marah. Iya, Maksudnya apa kan gitu? iya, Nggak kerja minta gajian. Ya kan iya. di swasta aja begitu. Ini itu sama bos kita aja kita harus cari muka dulu dan lain sebagainya, memperlihatkan bahwa setiap hari saya ini rajin loh Hmm. Pak Bos, saya ini berkinerja loh Pak Bos, bahwa saya capai target dan lain sebagainya. Tapi ketika ke atasannya bos kita yang bisa membolak-balikkan hatinya bos kita lalai, bahkan mendahulukan bos kita, mendahulukan Iya. kalau di sini dosen mungkin ya, Iya, Pak. mendahulukan dosen kita, atau kalau yang ikut himpunan atau itu mendahulukan kadepnya, mendahulukan kahim atau persbemnya kan gitu. Maka itu menjadi kebiasaan yang kurang baik. Maka kita mulai dari kebiasaan memenuhi KPI dari Allah dulu, Hmm. sehingga nanti kita akan dimudahkan untuk memenuhi KPI yang bersifat duniawi. Oh iya. Gitu. Nah, tadi Bapak kan sempat singgung soal istiqomah ya, Bapak. Nah, kadang tuh teman-teman dan saya juga itu masih bertanya gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, kan istiqomah itu berat ya, Pak ya. Kadang misal hari ini kita sholat duha nih 8 rakaat. Terus besok itu kita sholat duha cuma 4 rakaat. Besoknya lagi tuh menurun. Nah, menurut Bapak itu mending kuantitasnya itu sedikit, tapi kita bener-bener rutin istiqomah setiap hari, atau kayak banyak tapi semakin lama makin turun gitu, Pak. Jadi yang pasti ya mending sholat duha daripada tidak sholat duha kan gitu ya. Itu Iya. yang pertama. Jadi buat teman-teman eh, apapun ya yang penting dilaksanakan. Dan bahkan ada sebuah hadis dan pendapat bahwa ketika kita sudah istiqomah rutin, misalkan setiap pagi kita eh, sholat duha begitu ya. Iya. Suatu saat memang kita sakit atau kita sedang ada kegiatan yang nggak memungkinkan itu, kita harus di jalan atau yang lain sebagainya, dan kita melewatkan eh, kegiatan itu, maka Allah tetap akan mencatatnya sebagai pahala sebagaimana kita biasa melakukannya. Dan nanti orang itu akan meninggal, kita nggak akan pernah tahu kapan kita meninggal. Iya. Yang lebih nggak tahu lagi adalah bagaimana cara kita akan meninggal. Oh iya itu, Bapak. Maka orang akan meninggal atau wafat sesuai dengan kebiasaannya seperti apa. Nah, agar kita setidak-tidaknya istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, maka ingatlah bahwa kita bisa mati sewaktu-waktu. Iya, nggak ada yang tahu ya, Bapak ya. Betul. Maka ketika kita selalu ingat dengan kematian dan kita ingin meninggal dengan cara yang istiqomah tadi, dengan ibadah tertentu atau dengan kebaikan-kebaikan tertentu tadi, maka ingatlah bahwa bisa jadi hari ini adalah hari terakhir saya untuk bisa beribadah. Maka ada yang mengatakan bahwa beribadahlah seakan-akan ini adalah hari terakhir kita gitu ya. Dan apa ya selanjutnya itu, dan berbuat ya intinya pokoknya ibadah itu kita ingat, kita anggap bahwa ini bisa jadi hari terakhir kita. Ini adalah hari Ramadan kita yang terakhir, tahun depan belum tentu ada kan gitu ya. Iya, betul, Bapak. Karena kita nggak ada yang tahu kapan kita dijemput ajal Betul. kita gitu ya, Pak ya. Oke, Pak. Karena tadi kita sudah berbicara tentang tema kita pada hari ini. Nah, mungkin terakhir Bapak pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens kita, terkhususnya para generasi muda ya, Pak, agar bisa menyeimbangkan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan sehari-hari, Pak, sebagai bekal di kehidupan kita. Baik, jadi buat para Gen Z yang lagi nonton ini ya, kehidupan ini nggak keras. Mungkin kita hanya aja yang lemah gitu ya. Iya. Untuk membuat kita bisa tangguh menghadapi kehidupan yang mungkin sekarang kita anggap keras ini, maka jangan kita merasa
bisa memenangkannya sendiri. Jangan merasa kita bisa bertarung sendiri. Jangan merasa bahwa dengan kekuatan kita lah semua masalah bisa kita atasi. Nggak mungkin gitu ya. Maka libatkan siapa? Libatkan orang-orang sekitar kita. Libatkan sesuatu yang bahkan mungkin lebih kuat dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Siapa? Ya yang Maha Pencipta. Karena setiap orang hanya akan diuji berdasarkan kadar kemampuannya gitu ya. Kita akan diuji dengan mungkin sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar, sedikit aja ujiannya. Karena ibarat cuaca gitu ya, akan ada pelangi selepas hujan reda. Maka anggaplah sekarang ini hujan. Kalau hujan kita tanggapi sebagai sesuatu yang nanti kebasahan, kemudian angin, masuk angin dan lain sebagainya, maka lihatlah anak kecil yang belum berpikir hal-hal yang negatif. Begitu hujan apa yang mereka lakukan, Mbak? Main-main hujan. Main lari, begitu Iya, senangnya dengan hujan, iya. main bola dan lain sebagainya. Itu adalah waktu yang sangat luar biasa buat Iya. mereka. Maka hujan cobaan yang mungkin kalian alami bertubi-tubi itu anggaplah sebagai hujan yang bagi anak-anak adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita menganggap itu sebagai ujian yang Allah berikan, dan ketika kita lulus maka kita akan naik level, kita akan semakin tinggi derajatnya, dan kita harus membuktikan itu bahwa kita bisa, yang pasti jauh-jauh dari jembatan, jauh-jauh dari gedung-gedung tinggi ya. Iya. Mungkin bisa datang ke masjid, ke musola, atau Iya, di lebih sepertiga bermanfaat ya malam. Bapak ya. Betul. Kapan lagi kita berbisik di sepertiga malam, berbisik ke bumi tapi didengar oleh langit kan gitu. Betul. Maka bisikan-bisikanmu yang dipenuhi oleh keimanan, yang kemudian kita memantaskan diri dengan ilmu yang kita miliki, yang kemudian menghasilkan amal-amal soleh gitu ya, menghasilkan amal-amal soleh yang baik sesuai dengan tema kampus ya. Sekarang kampus berdampak gitu Iya, ya. kampus berdampak. Maka ini sudah islami banget nih ya. Maka giatlah untuk berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya, dan tetap istiqomah dalam menjalankan kegiatan yang positif seperti nonton podcast ini. Iya, Gitu ya. betul sekali Bapak. Oke, baik Bapak, terima kasih. Tadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya simpelnya diskusi kita pada kali ini tuh ada 3 keyword ya Pak. Dan makanya kita tuh harus yakinkan kita itu dengan iman, lalu kita usahakan dengan ilmu, dan kita sampaikan dengan amal. Dan Ya, jika yakin usaha sampai. iya betul Bapak. Oke, baik. Mungkin terima kasih Bapak atas ilmu dan insight yang sudah Bapak berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita diberikan semangat dan keberkahan dalam menjalani puasa di bulan Amin, Ramadan amin, kali amin. ini. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.